Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imam Bayaki, NIM 610141839 dari Rambil PJKRC akan menerangkan tentang PPT saya yang tentang attitude dalam olahraga. Langsung saja teman-teman. Dalam attitude dalam olahraga kita akan mempelajari tentang definisi sikap, struktur sikap, fungsi sikap, cara mengukur sikap, terus faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dalam olahraga, teori-teori, hubungan antar sikap, terus model trans-teoretikal, sikap olahraga menjadi partisipasi olahraga, strategi mengubah sikap terhadap olahraga. Itu yang nanti kita akan pelajari. Dan saya akan mencoba menerangkan sebisa saya. Langsung saja. Yang pertama, definisi sikap. Definisi sikap psikologi olahraga Elion Ronson tentang definisi sikap sebagai sebuah evaluasi abadi positif dan negatif positif atau negatif orang, objek, dan ide-ide. Dalam definisi sikap terdapat dua fitur sikap dari definisi. Yang pertama, sikap itu panjang dan abadi. Kedua, sikap melibatkan pengambilan keputusan. Itu yang di dalam definisi sikap itu tersendiri. Selanjutnya kita masuk ke struktur sikap. Struktur sikap secara umum ada 3 aspek dalam sikap, yaitu dimensi kognitif, dimensi afektif, dimensi perilaku. Yang pertama kita masuk ke dimensi kognitif ya. Dimensi kognitif intinya menyangkut pada keyakinan. Terus dimensi afektif menyangkut ke dalam perasaan. Terus kalau perilaku masuknya ke tindakan. Itu 3 dimensi yang ada dalam struktur sikap. Selanjutnya kita masuk ke fungsi sikap. Fungsi sikap, Smith mengemukakan bahwa sikap mempunyai 3 tujuan. 3 tujuan psikologis, yaitu 1. Fungsi adaptif, fungsi pengetahuan, fungsi pertahanan atau pertahanan ego. Terus kita masuk ke fungsi adaptif dulu. Fungsi adaptif maksudnya melibatkan kegunaan dari sikap tertentu dalam membantu mencapai tujuan. Sedangkan fungsi pengetahuan mengacu bahwa dunia menjadi tempat sederhana dan lebih bisa diprediksi. Itu kalau fungsi pengetahuan. Dan fungsi pengetahuan ego, pertahanan ego maksudnya, menyangkut fakta bahwa sikap dapat membantu melindungi diri sendiri. Jadi ego itu maksudnya untuk melindungi diri sendiri, ego, pertahanan diri sendiri. Seperti itu. Terus kita masuk ke cara mengukur sikap. Cara mengukur sikap itu ada 3 skala. Skala Thurston, skala Likert, skala Osgood. Kita masuk ke skala Thurston dulu. Maksudnya di sini mengembangkan sistem yang kompleks pada pengukuran sikap. Skala ini menyerupai skala Likert yang muncul sebagai rangkaian pernyataan yang dipilih oleh responden berdasarkan seberapa dekat mereka setuju dengan pertanyaan tersebut. Nah, ini saya ungkapkan dulu ya, ntar baru penjelasannya. Itu yang skala Thurston. Sekarang skala Likert. Skala Likert maksudnya cara umum untuk mengukur sikap dimulai dengan menghasilkan banyaknya pertanyaan positif maupun negatif ataupun yang berkaitan dengan sikap. Pertanyaan ini dapat menyangkut keyakinan,
perasaan maupun perilaku. Itu yang skala Likert. Sedangkan skala Osgood mengembangkan prosedur alternatif dengan cara memikirkan sejumlah kata dengan makna berlawanan yang dapat diterapkan untuk mendeskripsikan subjek tes. Jadi skala Thurston itu intinya memberi pertanyaan negatif ataupun positif, tapi bedanya kan sama-sama memberi pertanyaan antara skala Thurston dan Likert. Tapi bedanya kalau Thurston itu diambil dari setuju dalam pertanyaan itu, sedangkan Likert itu Likert diambil intinya menghasilkan banyak pertanyaan positif ataupun yang berkaitan dengan sikap. Nggak harus setuju, nggak harus tidak, intinya seperti itu. Lanjut kita masuk ke dalam teori tindakan beralasan. Dalam teori ini kita ada dua, maksudnya teori tindakan beralasan, teori perilaku terencana. Betul kah? Ya. Kita masuk ke teori tindakan beralasan dulu ya. Agent dan Fishbein 1980 telah menghasilkan model hubungan antara sikap dan perilaku dalam psikologi olahraga, yaitu teori tindakan beralasan atau TRA. Dalam TRA ada dua faktor yang menentukan niat individu untuk mengambil bagian olahraga, seperti sikap umum terhadap olahragawan dan kegiatan sosial dalam menanggapi olahraga. Seperti itu. Yang kedua, teori perilaku terencana. Teori perilaku terencana maksudnya modifikasi teori tindakan beralasan dari agent adalah teori perilaku terencana atau TPB. Meskipun TRA cukup efektif dan memprediksi perilaku seseorang, itu kurang berguna dalam situasi di mana perilaku sebagai dibatasi oleh keadaan. Teori ini memperkenalkan variabel lebih lanjut, kontrol perilaku yang dirasakan, dan pengaruh intensitas. Itu yang ada dalam teori perilaku terencana. Kita masuk ke dalam hubungan antar sikap. Hubungan antar sikap terhadap olahraga dan perilaku olahraga. Gill 1986 meminta siswa mensurvei 68 orang tentang sikap terhadap jogging, kemudian menayangkan tayangan tersebut beberapa kali. Mereka jogging dalam seminggu. Hasil survei yaitu terdapat hubungan sedang antara sikap jogging dengan frekuensi jogging. Itu yang hubungan antar sikap olahraga. Terus jadi seperti dalam TRA, hubungan yang kuat antara niat dan tindakan, namun niat untuk bertindak dengan cara tertentu hanya muncul ketika merasa bahwa kita memiliki kendali atau perilaku kita. Gitu maksudnya. Terus kita lanjut ke model transteoritikal. Transteoritikal maksudnya model ini mengacu pada fakta bahwa model tersebut terdiri dari elemen-elemen beberapa teori psikologis. Ada 5
terdapat dalam olahraga dan berakhir dengan pemeliharaan. Maksudnya, orang yang melakukan kegiatan mungkin kambuh beberapa kali pada titik yang berbeda karena sejumlah alasan, mulai dari cedera hingga sifat musiman olahraga pilihan yang lain. Misal kayak di bulan ini musimnya olahraga jet ski, olahraga apa, jadi itu mengganggu minat dari orang. Model ini menjelaskan mengapa beberapa orang mengalami kesinambungan bisa disebut dengan self-efficacy. Singkatnya, self-efficacy adalah persepsi kita sendiri pada kompetensi milik kita dalam suatu kegiatan. Terus kita masuk yang materi terakhir, strategi untuk mengubah sikap terhadap olahraga. Ada sejumlah pendekatan teoritis untuk perubahan sikap, ya, yaitu teori disonasi kognitif. Teori disonasi kognitif yang ditentukan oleh Fastir dan teori persepsi diri yang ditemukan oleh Bem. Kedua teori ini telah terbukti berguna untuk mengubah sikap terhadap olahraga. Jadi dua teori itu, teori teoritis dan teori perspektif, itu terbukti untuk mengubah sikap terhadap olahraga. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.